Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit informasi dan pengalaman buat saya ya teman-teman. Karena ada seseorang yang bertanya kepada saya, karena umur sawitnya sudah 8 tahun sampai 9 tahun. Yang buahnya nggak bisa besar-besar seperti itu. Selalu seperti buah replanting atau kecil-kecil. Nah, saya akan buka tipnya, saya akan beritahu caranya di depan dia. Tetapi aku bilang kalau berani. Nah, itu dia. Kalau berani, ya kata-katanya kalau berani. Kadang-kadang orang untuk membeli pupuk ini takut-takut ya kawan-kawannya. Takut-takut untuk membeli pupuk ini. Apalagi harga pupuk sekarang sangat mahal. Nah, itu dia. Saya informasikan buat teman-teman, jangan terlalu pelit dengan sawit ini ya. Paling tidak teman-teman pupuk 1 kali 1 tahun. Nah, sini saya akan berbagi tip ya kawan-kawan ya. Berbagi tips sedikit ya untuk biar buah besar-besar seperti punya saya ini. Nah, padahal umur sawit dia itu hampir sama dengan umur sawit saya ini. Tapi saya nanamnya sawit abal-abal ya. Nah, itu sawit abal-abal, sawit biasa ya, bukan sawit unggul. Kalau dia itu kayaknya nanam sawit unggul karena dia beli di pembibitan resmi. Saya nggak beli di pembibitan resmi. Saya beli kantongan di toko-toko pertanian ya. Nah, umur sawitnya hampir sama. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, dia bertanya kepada saya, gimana sih sawit itu biar buahnya bisa besar? Nah, saya kasih tahu, kalau berani Bapak pakai pupuk urea campur Boster, campur NPK Ponska. Nah, itu saya beritahu ya. Saya kasih tahu seperti itu. Kalau berani, tapi 5 kg dalam 1 tahun. Nah, itu kalau berani. Kalau nggak berani, ya saya nggak tahu lagi. Karena saya sering lihat Bapak itu dia pakai pupuknya Mutiara. Nah, saya tahu kalau jenis pupuk Mutiara ini buahnya banyak tapi kecil. Saya tahu itu. Karena saya sudah juga pernah pakai ya. Banyak tapi kecil. Itu memang standarnya seperti itu. Kecuali dia pakai pupuk itu di usia yang di atas 10 tahun. Buahnya sudah besar-besar memang. Nah, kalau sawit yang masih remaja, umur 5 sampai 10 tahun itu biasanya sawit itu memang buahnya kecil-kecil. Nah, untuk punya saya ini, usia punya saya ini saya pakai urea campur NPK Ponska dan Boster. Nah, saya lantam saya 5 kg tapi dicampur aduk ya kawan-kawan ya. Nah, saya campur aduk. Mungkin cara campur aduknya bisa teman-teman cari di video-video saya sebelumnya ya. Karena saya semua kegiatan saya di sawit saya upload ya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa buat teman-teman informasikan atau bisa belajar ya. Saya cuma berbagi pengalaman. Saya nggak menggurui teman-teman. Mungkin teman-teman di sana di luar sana lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas daripada saya dalam merawat sawit ya. Mungkin hasilnya mungkin lebih banyak daripada punya saya ya. Alhamdulillah. Saya selalu mendoakan semua petani sawit, sesama petani sawit agar sukses, sama-sama sukses, sama-sama maju ya. Nah, makanya di saya membuat channel YouTube seperti ini. Cuma saya berbagi pengalaman saja. Kalau saya cari cuan atau cari duit di YouTube ini nggak mungkin dapat banyak ya, karena mungkin teman-teman bisa lihat penonton saya selalu sedikit. Beda halnya dengan penonton yang videonya ngegrek-ngegrek, langsir-langsir sawit seperti itu ya. Nah, seperti itu banyak penontonnya ya. Kalau tentang tutorial atau cara-cara menanam sawit seperti saya ini, cara-cara pemupukan, perawatan seperti ini memang penontonnya sedikit ya kawan-kawannya. Mungkin karena mereka tidak terhibur dengan video saya ya, karena saya cuma berbagi pengalaman saya. Nah, seperti itu, dan hasil-hasil saya di perkebunan saya. Karena saya nggak mau dalam saya buat video, saya nggak bisa membuktikan sendiri hasil tonese atau video asal hasil perawatan saya sendiri. Nah, itu dia ya kawan-kawannya. Nah, seperti itu. Jadinya saya di sini saya kasih seperti ini, video-video seperti ini, saya bukannya pamer ya kawan-kawannya, agar kawan-kawan semua semangat. Nah, itu tadi rahasia saya. Nah, untuk perawatan sendiri saya itu pemupukan 1 kali 1 tahun, penyemprotan 1 kali 1 tahun, pruning 1 kali 1 tahun. Nah, itu dia cara saya, itu yang terpenting. Cumanya 1 kali 1 tahun ya, agar menghemat biaya. Nah, jika kita lakukan seperti pemupukan 2 kali 1 tahun, mungkin kalau yang pemupukannya ya 2 kilo 2 kilo atau 1 kilo 1 kilo, bolehlah 3 kali dalam 1 tahun. Karena banyak juga orang yang ngomong kalau memupuk sawit itu jangan kenyang seperti ngasih makan bebek seperti itu ya. Nanti kalau kekenyangan nanti kan minta makan lagi. Nah, itu prinsip orang yang nggak paham juga kita. Kalau kita prakteknya di lokasi seperti itu nggak ada masalah ya. Kalau kita pupuk 5 kg
dalam 1 kali dalam 1 tahun tidak ada masalah, karena sitonase kita bisa saya buktikan di setiap video saya panen, saya selalu upload ya. Alhamdulillah hasilnya lumayan-lumayan dan buahnya besar-besar, sama aja dengan pemupukan orang yang 3 kali dalam setahun ya. Nah mungkin kalau teman-teman menggunakan sistem 3 kali setahun ya nggak masalah, atau 2 kali setahun ya nggak masalah, itu pilihan teman-teman semua. Di sini saya membagi pengalaman yang berdasarkan yang saya lakukan di kebun saya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau saya punya modal nanti mungkin bisa saya lakukan 3 kali setahun atau 2 kali setahun. Seperti dulu saya punya lahan 1 kapling aja mengawali. Nah, seperti kebun sawit tua saya ini dulu saya lakukan 3 kali setahun ya. Karena waktu itu pupuk itu masih murah dan tidak langka juga, stoknya banyak. Kalau sekarang harga pupuk 1 karung 600.000, wah teler dong. Berarti 1 tahun kalau untuk membeli 2 karung ya 1.200.000. Sementara harga sawit nggak naik-naik, ini malah turun. Untuk sekarang harga sawit tambah turun 100 rupiah. Mungkin nanti nggak tahu, mungkin harga mungkin 1.500 saja ujung-ujungnya. Nah itu mungkin tidak kembali modal kita ya, begitu seperti itu hitungannya. Memang saya ini orangnya pelit, jujur aja saya orangnya pelit. Tapi ya untuk kebun saya sendiri saya nggak mau pelit-pelit. Nah seperti itu ya kawan-kawannya. Mungkin kawan-kawan bisa meniru cara saya. Nah cara saya seperti itu. Dan tanah yang tempat saya kalau terhitung subur ya suburnya ya biasa saja ya. Kalau tidak dipupuk ya nggak ada buahnya juga. Walaupun tanam sawit unggul maupun abal-abal ya. Yang intinya ya perawatan tadi. Kalau perawatan bagus, kita pruning terus, kita bersihin, kita tengok tiap hari kebun kita, otomatis dia buahnya juga bagus dan banyak ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Kalau sekiranya memang nggak bisa beli pupuk, istilahnya kita nggak bisa beli pupuk, nah kita pakailah sistem kita sering tengok tiap hari. Karena menurut sugesti orang-orang yang bertani sawit sebelum-belum saya, dengan kita menengok saja sawit itu sudah ya mungkin dia sering berbuah lah seperti itu. Kalau tidak dipupuk ya kita juga tidak dapat beratnya seperti itu ya kawan-kawannya. Nah kalau saya jarang memupuk, sering saya tengok saja, walaupun itu cuma mutar-mutar doang di kebun saya. Nah